Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita saudaraku? Haleluya, di hadirat Tuhan selalu penuh dengan sukacita. Meskipun kita datang dengan persoalan, tetapi Tuhan kita adalah solusi bagi setiap persoalan kita. Dan kita datang dengan iman, datang dengan pengharapan, datang dengan penuh syukur, nanti Tuhan menyatakan janjinya. Ya, sebab hidup kita adalah hidup dalam perjanjian. Semua pihak harus memenuhi kewajibannya. Contoh, di dalam Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Bagian Tuhan turut bekerja untuk mengubah setiap keadaan menjadi kebaikan. Kalaupun toh ada di antara kita yang hari-hari ini sedang tidak baik keadaannya, mari penuhi kewajiban kita untuk mengasihi Tuhan. Tuhan pasti memenuhi kewajibannya untuk turut bekerja dan mengubah keadaan itu menjadi kebaikan. Amin, saudara. Ya, jadi jangan khawatir tentang masalahnya, tetapi khawatirkan apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab begitu kita mengasihi Tuhan, perjanjian itu langsung bekerja. Ya, jadi kontrak perjanjian akan batal dengan sendirinya kalau salah satu atau dua-duanya mengingkari kewajibannya. Dan Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya, kalau ada yang ingkar pasti kita. Ya saudaraku, jadi jangan terlalu takut dengan persoalan. Takutlah kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Sebab dengan demikian Tuhan tidak akan ikut campur untuk mengubah keadaanmu menjadi kebaikan. Karena masalah besar atau kecil yang kita hadapi bagi Tuhan kecil. Sebab Dia pribadi yang maha besar. Sebesar apapun masalah di dunia ini dibandingkan sorga, tidak ada apa-apanya. Jadi yang penting adalah kehadiran Allah dalam masalah itu. Sehingga ombak, badai, dan gelombang akan diredakan dengan sepatah kata saja oleh Tuhan Yesus. Tenang. Teduh. Shh. Padahal murid-murid sudah berjuang, dengan berusaha. Apapun yang mereka lakukan, banyak anak Tuhan hidup tanpa Tuhan. Ya, tadi malam saya sampaikan firman Tuhan itu, Israel, lama sekali Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa pengajaran para imam dan tanpa hukum. Keadaan mereka menjadi kacau dan kesesakan melanda. Jadi, kemudian kita perlu mengerti firman, dan firman itu yang akan menolong kita. Nah, firman pada malam hari ini pun sangat indah menurut saya yang menyiapkan khotbah ini, sebab ini merupakan satu hadiah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap anak-anaknya. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang damai sempurna. Kita baca ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3, baca dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti kita baca dalam bahasa Inggris. Yesaya 26 ayat 3, kita baca sama-sama, 2-3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ulang ya, 2-3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi tidak ada syarat situasi dalam ayat ini. Ayat ini hanya bilang, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya, apapun situasi yang dihadapi oleh yang disebut dia ini. Jadi janji ini bukan hanya berlaku untuk keadaan aman. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa janji ini diberikan Tuhan dalam waktu Israel mengalami keadaan yang paling gelap dalam sejarah negara itu. Karena pada zaman ini, di zaman Yesaya ini, Yerusalem dihancurkan, kemudian suku Yehuda ditawan, banyak orang yang mati, dan lebih ngeri daripada pandemi COVID-19. Justru di dalam situasi yang sangat gelap gulita bagi Israel, janji ini turun dari sorga.
Nah, apakah masalah yang kita hadapi hari-hari ini lebih berat daripada masalah yang dihadapi Israel pada waktu itu? Kalau pada waktu itu situasi Israel begitu berat dan Tuhan menawarkan damai sejahtera, berarti dalam situasi yang kita hadapi hari ini pun ayat ini akan sama ampuhnya. Nah, mari kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, tolong ditayangkan King James Version. Kita baca sama-sama. Di situ dikatakan ya, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain begini yang lebih sederhana. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Jadi di sini disebut perfect peace. Damai yang sempurna. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalau sekedar damai saja, dunia juga punya. Kalau sekedar damai, dunia juga bisa memberikan. Nah, apa lebihnya pemberian Tuhan kalau sama dengan apa yang dunia bisa beri? Mari kita bandingkan sejenak dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Cari selain Yesus yang memberi hadiah kepada umatnya damai sejahteranya. Dan dia bilang damai sejahtera dia itu tidak sama dengan yang dunia punya. Karena damai sejahtera yang Yesus miliki itu dari sorga. Dunia ini adalah tempat yang telah terkutuk, lembah air mata penuh masalah, sangat rapuh dan rentan. Semua yang ada di dunia ini sifatnya fana dan sementara. Dan kalau hadiah Tuhan itu adalah damai yang berasal dari bumi ini, itu pun damai yang tidak cukup untuk menolong kita di situasi sulit. Damai yang dari dunia itu rapuh, bisa berubah sewaktu-waktu, tidak langgeng, dan tidak cukup kuat untuk membuat kita merasa tenang. Karena Tuhan bilang jangan gelisah dan gentar. Nah, kalau Tuhan bilang dalam situasi apapun, Tuhan mau kita tidak gelisah dan tidak gentar, itu kan perlu modal. Dan Allah kita adalah Allah yang tidak hanya pandai menyuruh. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab dengan perintahnya. Semua yang diperintahkan Allah selalu disertai dengan kesanggupan. Tadi pagi di Bethlehem ya, di Kelapa Gading saya sampaikan satu renungan bahwa kalau Tuhan itu memberi tugas kepada umatnya, dia juga akan memberi bekal yang cukup agar dia bisa menjalankan tugas itu. Jangan jadi anak Tuhan itu jangan suka menawar tugas. Kalau Tuhan yang memberi tugas kepada kita, Tuhan itu maha bijaksana dan dia sudah sempurna di dalam pertimbangannya, tidak usah ditawar. Nanti kita dimarahin Tuhan seperti Musa. Ya ketika Musa mau diutuskan, dia selalu berdalih, Tuhan saya nggak sanggup, saya nggak bisa ngomong Tuhan, saya bukan orang yang fasih lidah. Tuhan sampai bilang, siapa sih yang menciptakan lidah? Ya saudara, tapi kalau kita anak Tuhan yang dewasa, diberi tugas yang terasa sulit oleh Tuhan, mintalah kekuatan, mintalah urapan, mintalah kesanggupan, mintalah hikmat untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, salah satu yang Tuhan mau agar kita hidup tanpa kegelisahan dan juga tanpa kegentaran di hati. Nah, itu kan butuh modal. Hati kita itu rapuh, gampang kebat-kebit, gampang khawatir, gampang panik. Lalu Tuhan tahu bahwa damai sejahtera yang dari dunia nggak cukup untuk membuat hati manusia tenang.
Apalagi kalau manusia itu sedang mengalami masalah yang sulit dan sukar. Lalu Tuhan bilang, ya sudah, ini damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Nah, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu ini kualitasnya, kuantitasnya tidak sama dengan yang dari dunia ini. Jauh lebih berkualitas dan lebih dari cukup untuk membuat hatimu tenang, damai, tidak gelisah, tidak gentar. Nah, pertanyaan yang penting pada sore hari ini adalah, sudahkah Anda menerima hadiah ini? Sebab itu sudah diberikan Tuhan sejak 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, maaf ya, agak kasar ngomongnya. Kalau ada anak Tuhan kemudian menjadi gelisah, panik, penuh kekhawatiran, salah siapa ya? Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan dengan cuma-cuma damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki, itu untuk membuat hati kita tidak gelisah dan tidak gentar. Nah, pasti kita yang salah, saudara. Kita membiarkan hati kita kosong. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tinggal di luar hati kita. Kita tidak mengundangnya masuk dan untuk menguasai hati kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi di dalam Yesaya tadi, ya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 tadi bilang, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sempurna, dengan perfect peace. Bahasa Ibraninya shalom. Itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Ya saudara, jadi janji yang Tuhan berikan kepada Israel dan kepada kita sore hari ini, itu justru turun pada waktu itu di periode paling gelap dari bangsa itu. Waktu mereka sangat susah, sangat takut, sangat khawatir karena bahaya melanda. Berbagai jenis bahaya. Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, mau enggak damai sejahtera yang sempurna itu memerintah hatimu? Nah, tentu nanti ada syaratnya, tetapi yang penting pertama adalah Tuhan menyediakan itu. Itu sebabnya Allah dalam banyak gelarnya, salah satunya adalah Jehovah Shalom. Jadi ketika hati kita khawatir, saudaraku, siapapun kita bisa dijangkiti oleh kekhawatiran, kita butuh untuk menghadap Jehovah Shalom. Sama dengan waktu kita sakit, kita menghadap Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi begitu banyak gelar Tuhan itu untuk kita. Sebab Tuhan sendiri tidak sakit, para malaikat juga tidak sakit. Yang sakit itu manusia. Maka gelar Tuhan Jehovah Rafa itu buat kita. Dan Allah juga tidak gelisah, para malaikat juga tidak. Maka gelar Jehovah Shalom untuk Anda dan saya. Haleluya, saudaraku ya. Jadi tergantung kita sekarang mau memanfaatkan itu atau tidak, sebab Tuhan sudah memberikannya. Nah, saudaraku, ketika semua lancar, langit cerah, urusan-urusan beres ya, maka membaca ayat ini enteng. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin Tuhan. Iya, kondisinya baik-baik saja. Tapi kalau sedang menghadapi masa kritis, bisa mengaminkan nggak ayat ini? Sebab terus terang mulut kita membaca, ada kata damai sejahtera, tapi pengalaman hati dan perasaan kita sebaliknya. Nah, terjadi pertempuran antara firman Allah yang menyediakan damai sejahtera dan kenyataan hati kita yang sedang takut. Wasitnya Anda. Siapa yang mau dimenangkan? Siapa mau dipersilahkan untuk menang? Sebab itu hatimu. Tuhan tidak ikut campur dengan hatimu. Tuhan bukan oknum pribadi yang memaksa orang. Sore ini Anda mendengar firman Tuhan, Anda mau percaya atau tidak, keputusan Anda. Sorga itu tidak diisi dengan orang-orang terpaksa. Sorga itu diisi dengan orang-orang yang senang dan mau masuk ke sana. Sebab untuk masuk ke sorga ada banyak syarat. Dan itu butuh kerelaan. Misal, Tuhan bilang gini, sebelum kamu berdoa, sekiranya atau sebelum kamu mempersembahkan sesuatu, sekiranya ada perasaan gak enak dengan saudara yang lain,
tinggalkan dulu persembahanmu, bereskan dulu urusanmu, kemudian baru datang kemari untuk beribadah kepada Tuhan, mengampuni. Itu kan kadangkala tidak mudah bagi kita. Itu contoh saja yang kecil, tapi yang kecil pun kalau tidak rela, kita pun tidak bisa melakukannya. Jadi nanti di sorga dan di neraka itu tidak ada orang yang komplain, sebab semua memang niatnya ke sana. Yang niat ke sorga ya ke sorga, yang niatnya ke neraka. Sebab ketika Anda menolak firman, itu pun keputusan Anda, dengan segala risikonya. Saudaraku, tetapi Tuhan menganjurkan, pilihlah hidup. Dan kita pun saat ini ditawarkan oleh Tuhan damai sejahtera sempurna, yang Tuhan berikan kepada umatnya. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat damai sejahtera sempurna ini, tadi di dalam Injil Yohanes sudah disebutkan, kita mendapat petunjuk bahwa itu adalah damai sejahteranya Tuhan Yesus. Yang tidak sama dengan damai yang ditawarkan oleh dunia ini. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus bisa merasa tenang. Ketenangan mereka adalah ketenangan yang dialami oleh semua orang. Yaitu ketenangan ketika dia merasa segala sesuatu lancar dan baik-baik saja. Tapi begitu kondisi berubah, kemudian ketenangan itu digusur oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kegelisahan. Nah, kalau kita pun merasa kita mengalami hidup yang semacam itu, sebenarnya Tuhan menawarkan kehidupan yang lebih berkualitas daripada hidup seperti itu. Yaitu hidup dengan merespon apa yang Tuhan Yesus berikan. Ya, saudaraku. Nah, kita maju. Kolose pasal 3 ayat 15. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dikatakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh. Nah, satu tubuh itu skala kecil adalah pernikahan. Skala lebih besar sedikit keluarga. Dan kemudian jemaat. Saudaraku, tidak mungkin dua orang yang menikah itu satu tubuh, artinya rukun, kompak, kalau hati mereka tidak dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Nah, kalau bukan damai sejahtera Kristus yang berkuasa dalam hati, terus apa dong? Ya, lah kita balik saja. Apa sih lawan kata dari damai sejahtera Kristus? Adalah percekcokan, perselisihan, pertengkaran. Lalu apa penyebab dari itu semua? Iri hati, ada kebencian, ada kejahatan. Nah, kalau salah satu hati atau dua-duanya diisi oleh semua itu, tidak mungkin terjadi satu tubuh. Dalam sebuah keluarga pun tidak akan utuh, kompak, kalau anggota keluarga juga hatinya tidak dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Karena di dalam damai sejahtera Kristus itu ada pengampunan, ada kasih, ada lemah lembut, ada sabar. Itu semua diperlukan untuk rukun. Jadi dengan kata yang sederhana, kalau ada suami istri cekcok, salah satu atau dua-duanya pasti sudah kehilangan damai sejahtera Kristus. Dan kalau ada rumah tangga yang tidak akur, tidak rukun satu dengan yang lain, pasti ada anggota juga yang tidak dikuasai hatinya oleh damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya terjadi suasana neraka di dalam pernikahan, terjadi suasana neraka di dalam keluarga. Dan jemaat pun bisa pecah karena hal itu. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Bukan untuk itu kita dipanggil. Nah, sekarang kalau ada para suami di sini yang lagi jengkel sama istri, mau enggak itu dibuang kejengkelan agar hatimu diisi oleh damai sejahtera Kristus? Ingat, Anda menikah dengan istrimu
Dia adalah manusia daging dan darah. Seperti engkau juga, dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Anda tidak menikah dengan Tuhan yang sempurna. Jadi untuk membuat dua pribadi yang tidak sempurna itu akur, dibutuhkan damai sejahtera dari sorga untuk menguasai hati setiap orang yang ada di dalam hubungan itu. Suami penuh dengan damai sejahtera Kristus, istri juga penuh dengan damai sejahtera Kristus, maka keduanya bisa saling mengampuni, saling memaafkan, saling support, saling mengasihi, kemudian terjadilah suami istri yang rukun dan kompak. Lalu Tuhan bilang, kepada kerukunan Tuhan memerintahkan berkat. Oh saudaraku, jadi satu dengan yang lain ayat-ayat di dalam Alkitab itu saling terkait. Mengapa hidup seseorang anak Tuhan jauh dari berkat Allah? Mungkin salah satu sebabnya, sebab hatinya tidak diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Terjadi percekcokan, ketidakenakan satu dengan yang lain, tidak rukun. Kemudian Mazmur 133 tidak bisa dialami bahwa Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang rukun. Mau enggak para suami untuk pulang dari sini mengampuni, memaafkan istrimu, dan hidup rukun. Para istri juga sama. Mungkin ada yang kesal dengan suami. Tapi itu tidak mendatangkan berkat. Tidak untuk itu engkau dipanggil. Engkau dipanggil untuk hidup rukun. Dengan menyadari bahwa masing-masing ada kekurangan. Kalau Tuhan memperhatikan kekurangan kita, nggak ada yang masuk surga. Surga kosong. Tetapi Tuhan menerima kita apa adanya untuk diampuni dan kemudian untuk dididik dan disempurnakan. Mengapa Tuhan yang menerima kita apa adanya dan kita tidak bisa menerima yang lain apa adanya? Ya saudaraku ya, haleluya. Nah, untuk itulah kita dipanggil jadi hati yang penuh damai sejahtera itu wajib. Hanya dengan cara begitu orang Kristen itu kelihatan Kristennya. Di mata orang lain kita pun kelihatan bahwa kita beda. Sebab damai sejahtera yang ada di hati kita memang bukan produk dunia. Kalau Anda pakai sepatu import, apalagi yang mahal, langsung kelihatan. Ya. Kesetnya aja kelihatan 10 kali gitu ya, biar kelihatan. Gitu kan. Kalau pakai cincin di sini ya emas gitu. Kalau nawar sayur berapa Bu harganya gitu. Biar ketahuan pakai cincin banyak. Ya kan? Nggak usah dipamerkan, udah ketahuan kalau itu emas asli. Copet aja tahu ya kalau itu asli. Saudaraku, kalau di hatimu ada produk surga, dunia juga akan langsung lihat, beda. Ya, lanjut saudaraku ya, waktu berlalu cukup cepat. Nah, seperti apa sih damai sejahtera Kristus itu? Atau damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, yang ku tinggalkan, ku berikan kepadamu. Salah satu contoh saja, Markus 4, 37, 39. Di dalam Injil Markus pasal 4, ayat 37, 39, ini contoh demonstrasi damai produk surga. Yang disebut dalam khotbah malam ini adalah damai yang sempurna, the perfect peace, shalom. Ya. Markus 4, 37, 39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lihat, satu kehidupan yang dari waktu ke waktu tambah buruk keadaannya. Ini kalau bisnis ruginya tambah banyak. Kalau ini kesehatan makin terpuruk, makin lemah. Ya, dimulai dengan taufan, kemudian sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke perahu, dan perahu mulai penuh dengan air, sebentar lagi akan tenggelam. Satu grafik kehidupan yang menurun. Tentu takut. Tentu takut. Secara manusia pasti takut. Ya. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Lah, ada keadaan yang aneh. Kalau dalam istilah data statistik namanya anomali. Anomali cuaca. Itu harusnya hujan kok panas, ya kan? Ini musim kemarau kok hujan. Nah, itu anomali.
Ini lagi ada situasi yang menakutkan, kok bisa tidur nyenyak? Ini kan anomali. Pernah nggak Anda dikomentari oleh teman atau tetangga ya, ketika melihat kehidupan Anda yang berseri, banyak senyum, cerah gitu, lu nggak ada masalah ya? Terus kita bilang, seperti Om Oki ceritain, kalau masalah jangan tanya, ya sama, cuman saya punya Tuhan yang berbeda, kan kira-kira gitu. Terjadi anomali. Lah kalau ketika merespon ombak dan gelombang hidup kita sama saja dengan orang dunia, kemudian tidak ada kesaksian bahwa yang ada di hati kita adalah damai sejahtera produk surga. Tidak ada. Memang nggak ada. Sebab mungkin belum diizinkan masuk. Nah saudaraku, Tuhan Yesus tidur di sini. Kira-kira kenapa dia bisa tidur di tengah badai dan gelombang ya? Apa Tuhan nggak takut kapal tenggelam? Mungkin nggak kapal tenggelam? Ya mungkin saja. Apa kalau kapal tenggelam Tuhan tidak ikut binasa dalam hal ini? Ya kan? Karena murid-murid bilang bahwa mereka pasti binasa. Lah Tuhan Yesus kan tahu bahwa misi dia ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara dipaku di kayu salib itu kan belum terjadi. Jadi entah bagaimana caranya Bapa di surga menolong dia percaya betul bahwa dia pasti tidak akan mati dalam situasi krisis itu. Sebab memang belum waktunya. Dan dia juga tidak mencobai Tuhan dalam hal ini. Ya, karena kalau dia mencobai Tuhan, kemudian dia akan berdosa. Tetapi dia peka akan pimpinan Allah Bapa. Sehingga dia bisa berperilaku berbeda sebab dia mengikuti petunjuk sorga. Nah kadangkala ketika kita sedang mengalami masalah, yang langsung kita alami dan lakukan adalah seperti istri Ayub gitu. Panik, kesal, ngomel, kemudian memberi saran yang tidak baik. Yub, sangkali Tuhanmu, habis itu mati, habis perkara. Kan kira-kira begitu. Sedangkan Ayub kan enggak. Dia kan menata pikiran dan hatinya. Alkitab bersaksi bahwa Ayub tidak melakukan kesalahan dengan perkataannya dan dia tidak menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Jadi saudaraku, banyak kali yang menjadikan ending dari sebuah musibah itu adalah buruk karena cara kita merespon musibah itu tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Kapan-kapan kita akan membahas ini, tapi secara singkat begini, yang penting itu bukan peristiwanya. Yang penting adalah cara kita merespon peristiwa itu. Kalau Tuhan berkenan akan hidup seseorang, Tuhan campur tangan dan mengubah keadaan itu menjadi baik. Itu iman kita berdasar Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ketika respon kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, maka kemudian tidak ada kesempatan bagi Tuhan untuk turut bekerja. Ya saudaraku, ini menjadi penting bagi kita semua. Nah, lalu bagaimana respon dari para murid? Mari kita lihat, 38 tadi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Jadi ketika dia bangun, pada akhirnya, itu bukan karena ketakutan, tapi karena dibangunkan. Oke, paham ya sampai sini ya? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Enak didengar nggak kata-kata para murid ini? Karena sudah terjadi penghakiman di sini. Murid-murid menghakimi Tuhan bahwa dia tidak peduli. Bahkan ketika para murid mau binasa pun dia tidak peduli. Sadis nggak penghakiman ini? Padahal yang dia hakimi itu Allah yang maha kasih, yang sebentar lagi akan mati buat mereka di kayu salib. Pernahkah kita secara langsung tidak langsung, besar kecil, menuduh Tuhan seperti ini ketika mengalami keadaan yang tidak baik? Bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi kita, terserah, masa bodoh. Dan kemudian sikap kita menjadi tidak indah di hadapan Tuhan. Satu sikap yang tidak memahami
bahwa dia Allah, kita manusia. Satu sikap yang tidak ada penundukan diri, bahwa dia berdaulat atas alam semesta dan kita adalah ciptaan yang tunduk dan taat. Bahwa dia maha bijaksana dan sempurna hikmatnya. Kita yang harus belajar sama dia, bukan kita yang menggurui dia. Saudaraku, kalau Tuhan itu gampang marah, dikit-dikit ngemplang, dikit-dikit nabok ya, habis manusia. Tapi bersyukur Tuhan kita itu, aduh dia panjang sabar. Berapa sabarnya dia terhadap kita, kadang-kala kita menyebalkan di hadapan Tuhan. Tetapi dia panjang sabar sampai kita mengerti, kita jadi malu sendiri. Oh Tuhan, saya yang salah Tuhan. Saya cepat mengambil kesimpulan, saya cepat melakukan penilaian, padahal penilaian kita salah. Oh saudaraku, kalau kita nanti di sorga, menyadari betapa kita ini banyak salah dan diampuni oleh Tuhan, itu sebabnya siang dan malam kita menyembah dan memuliakan Dia di sorga. Tidak habis-habisnya ucapan syukur kita kepadanya. Ya saudara, jadi dalam hal ini kita melihat murid-murid ini hatinya tidak dikuasai oleh damai sejahtera, kemudian yang ada adalah lawan katanya adalah penghakiman, agak kurang ajar, guru kok dihakimi, ya kan? Dan seterusnya. Nah itu kan yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau damai sejahtera kegusur oleh hal yang lain, istri pun bisa melawan suami. Nah, anak bisa lawan orang tua. Apakah untuk itu kita dipanggil? Tidak. Ya saudara, dan ini bagi kita adalah satu pelajaran untuk kita semua ya. 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Baru murid-murid ketakutan. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau tunduk kepada perintahnya. Ya saudara, jadi damai sejahtera yang Tuhan miliki itu yang seperti itu. Damai sejahtera meskipun di tengah persoalan yang berat. Damai sejahtera dari dunia akan pergi ketika persoalan berat. Tetapi damai sejahtera dari Allah itu bahkan ketika menghadapi krisis, dia bisa memiliki ketenangan yang luar biasa. Nah, bukankah itu aset? Sebab ada ayat yang lain, kalau di dalam kesulitan kita tawar hati, kemudian kekuatan kita menjadi kecil. Bagaimana mungkin kita akan menang dengan kekuatan yang kecil? Jadi sambung menyambung ayat-ayat ini. Nah saudaraku, mari kita dengan cepat melihat ciri-ciri dari damai Tuhan ini. Ya. Kita lihat dulu Mazmur 73 ayat 2-5 dan nanti kita sambung ayat 14. Raja Daud pun pernah kehilangan damai sejahtera Allah. Dan kemudian hatinya diisi dengan lawan katanya. Mazmur 73 ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Dalam hal apa? Dalam hal sikapnya di hadapan Tuhan, nyaris dia tergelincir kepada sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nyaris. Dalam hal apa? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Daud ini menjaga hidupnya kudus. Saul saja yang tinggal di Cus meninggal. Dia tidak berani. Dia hanya potong ujung dari selimut atau jubahnya si Saul. Itu pun hatinya berdebar-debar. Sampai dia bilang, dijauhkan aku untuk istilahnya mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Nah, sebagai orang yang berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dia menjaga hidupnya kudus, maka banyak hal yang dia tolak. Kesenangan manusia, kesenangan dunia, yang orang lain bisa melakukan dengan bebas, dia tidak bisa melakukannya, sebab dia tahu Tuhan tidak berkenan akan hal itu.
Nah lalu dia bingung kenapa orang yang tidak kudus kok hidupnya aman. Kok sepertinya tidak mengalami masalah. Lah kita yang hidupnya kudus, istilahnya tahan ini, tahan itu, kita tidak melakukan yang itu dan tidak melakukan yang ini karena kita takut akan Tuhan. Kok? Raja Daud mengatakan, mengalami kesusahan manusia. Dan seperti orang yang kena kutuk, kena tulah. Gimana dong ya, mendingan yang mana? Mereka yang tidak takut Tuhan, hidup sembarangan, hidup sembrono, bergelimang dosa tapi sehat. Atau kita ini anak Tuhan yang dididik takut akan Tuhan, setia ibadah dan lain-lain, tapi kok mengalami cobaan. Nah, Mazmur 73 ayat 14 itu Daud bilang gini, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudara, ini memberikan kepada kita satu sinyal bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu tidak imun terhadap persoalan hidup. Tetapi bedanya adalah begini, kalau orang fasik itu kena persoalan, Tuhan bilang, dia seperti ditaruh di atas jalan yang licin, begitu terpleset jatuh hancur. Tidak ada pertolongan sama sekali. Tetapi bagi orang benar, Tuhan bilang, orang benar bisa goyah, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Dan kalaupun dia jatuh, tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Nah, ini satu pilihan yang sulit. Tetapi, kalau orang fasik, seolah-olah tidak ada masalah, kena masalah sekali hancur dan binasa. Kemudian Raja Daud berkata, oh ternyata ya lebih untung hidup sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Meskipun tidak lepas dari persoalan hidup, tetapi ada pertolongan dari pihak Tuhan. Karena Tuhan tidak jauh dari orang yang benar. Tuhan berjalan bersama orang yang benar. Jadi ketika orang benar itu masuk dalam kesusahan, mengalami pencobaan hidup ini, Tuhan itu ada di situ. Tidak jauh. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalau hatimu tadi masuk ke gedung gereja membawa kegelisahan, membawa beban berat, ingat Tuhanmu tidak jauh. Pada waktu murid-murid itu mengalami badai dan gelombang, Tuhan di perahu yang sama. Tuhan tidak ada di daratan yang jauh atau di kota lain, atau di perahu yang berbeda, tidak. Tuhan ada di perahu yang sama, cuman dia di buritan. Ya, ini pelajaran Alkitab tersendiri mengapa Tuhan Yesus ada di buritan, ya kan? Kenapa Tuhan Yesus ada di belakang? Sedangkan para murid ada yang di depan. Ya, itu nanti kita kupas lain kali. Tetapi intinya, bahwa ketika kita mengalami persoalan hidup apapun bentuknya, ketika kita hidup benar, Tuhan ada di dalam masalah itu bersama kita. Untuk memastikan kita berkemenangan. Jadi itu yang membuat kita memiliki damai sejahtera sempurna. Karena sang damai itu menyertai kita di dalam persoalan. Silakan kita kemudian berkata malam ini dengan iman berkata, kalau aku mengalami persoalan ini saat ini, aku tahu Tuhanku juru selamatku juga ikut menemani aku menghadapi persoalan ini. Untuk memastikan aku menang. Dan akhirnya adalah kebaikan, agar aku memuji kebesarannya. Ini kalimat-kalimat saudaraku, daripada Anda nangis, lebih baik Anda ucapkan kalimat ini. Aku tahu penebusku hidup. Dia yang tinggal di dalam aku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Dan terus kalimat-kalimat itu yang Anda ucapkan, sebab itulah yang membangkitkan damai sejahtera sempurna di dalam hatimu ketika engkau menghadapi persoalan yang berat. Ya, nah saudara, damai sempurna itu artinya sempurna secara kualitas. Lawan kata dari damai sempurna adalah damai semu. Damai semu adalah damai karena nggak tahu. Orang yang nggak tahu resiko kalau kena COVID, dia bisa tenang-tenang tanpa masker. Ketenangannya itu damai semu. Karena dia merasa tenang sebab dia tidak bisa menghitung risikonya. Kan menjadi berbeda kalau seperti ayah dari teman saya yang kemarin saya sampaikan. Dia adalah dokter jantung
pada masa Pak Harto menjadi presiden, dia adalah dokter kepresidenan, ada di RSPAD. Kena COVID 7 hari, selesai. Nah kalau sudah begitu kenyataannya, kan orang baru kaget, oh segitu seriusnya ya, yang namanya COVID itu. Lah kemarin kok saya tenang-tenang saja, ya karena situ bukan dokter, situ juga bukan ahli virus, makanya situ nggak tahu. Karena nggak tahu, makanya bisa tenang. Tapi itu ketenangan yang semu, karena ketenangan dalam bahaya. Sama juga dengan orang yang nggak pernah check up ke dokter. Dia kan nggak tahu kalau tubuhnya ada penyakit. Bahkan penyakit yang serius. Kan nggak tahu. Karena nggak check up. Ada orang bilang, saya nggak mau check up, karena kalau saya check up nanti saya tahu saya malah jadi khawatir. Nah, iya. Akhirnya nggak check up. Tetapi yang Tuhan Yesus tawarkan itu damai sejahtera sempurna adalah ketika check up, tahu keadaannya, kemudian merasakan damai sejahtera Allah. Sebab di dalam damai sejahtera itu mengandung iman, mengandung pengharapan, mengandung berserah kepada Tuhan, dan percaya Tuhan menyertai dia. Itu namanya damai sejati, yaitu damai setelah tahu situasinya, damai setelah tahu faktanya. Jadi kita bisa pura-pura damai, dan damai itu semu, tapi menyimpan risiko yang besar, sebab itu adalah damai di dalam ketidaktahuan, atau di dalam ketidakmau-tahuan. Ya, kalau Anda nggak mau tahu bahwa ada kendaraan lalu lalang di Jalan Otista Raya ini, kemudian Anda nyebrang saja dengan mata ditutup, Anda merasa damai. Tapi begitu ketabrak, nah baru ya kan bahwa itu adalah damai yang semu, bukan yang sejati. Satu. Yang kedua, orang bisa merasa tenang, damai, karena dalam kondisi stagnasi. Tidak ada sesuatu yang dia kejar, tidak ada sesuatu yang dia rindukan, jadi keadaan yang sekarang ini dia terima saja, dan dia merasa tenang saja. Contoh misalnya, sudah tahu anak-anak ribut, ya kan? Butuh ini, butuh itu, untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah, dan lain-lain. Suami yang cuek, damai. Dia bisa tetap tidur ngorok, bangun siang, dan gak perlu kerja keras, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang memang sudah banyak itu, karena dia memang tidak peduli. Nah ini pun bukan damai yang Tuhan Yesus berikan, damai dalam ketidakpedulian. Bukan. Damai yang Tuhan Yesus berikan adalah damai ketika kita sudah tahu situasinya, dan kita mau bertanggung jawab, kita mau menang atas itu, tetapi kemudian kita merasa khawatir, merasa gelisah, ya, karena mungkin kita merasa, aduh ini bisa diselesaikan atau tidak ya, dan seterusnya. Tetapi kemudian firman Allah datang, ayat-ayat diingatkan oleh Roh Kudus, dan itu membangkitkan satu pengharapan, bahwa aku anak Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18 bilang, ada beda antara orang benar dan orang fasik. Ada beda antara orang ibadah sama enggak ibadah. Nah selama ini Tuhan tolong saya untuk hidup benar. Tuhan juga berikan saya kekuatan untuk ibadah, untuk melakukan firman. Saya boleh punya pengharapan bahwa Allah membedakan nasib saya. Kejadian boleh sama, tetapi ceritanya bisa lain. Sebab saya memang dibedakan oleh Tuhan. Nah, ayat-ayat yang semacam itu kan yang membawa damai sejahtera sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Mudah-mudahan Anda menangkap apa yang disampaikan ini. Dan berikutnya, saya sampaikan lagi adalah damai sejahtera sempurna itu juga damai sejahtera yang sempurna secara kuantitas. Ya. Kita baca dulu ayat dalam Yehezkiel 13, 10-14. Bahwa damai sempurna itu adalah sempurna secara kualitas. Satu, ya kan, dua, damai sempurna adalah sempurna secara kuantitas. Nah yang kualitas kita baca dulu ayatnya, Yehezkiel 13, 10-14. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera, mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh,
apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Aduh, ini kiasan ya. Tembok bicara keadaan atau masalah yang nyata. Dikapur, disembunyikan, ya, pura-pura tidak ada, kemudian dia memberikan alasan-alasan yang melegalkan bahwa dia punya masalah. Masalahnya ada tapi coba ditutupin. Nah, Tuhan bilang akan ada hujan. Masalah yang ditutupi, saudaraku, akan meledak. Itu bom waktu. Masalah itu tidak untuk ditutupi, tapi untuk diselesaikan. Nah, ada orang yang tidak mau terus terang bahwa dia punya masalah. Nah, setiap orang yang tidak terus terang bahwa dia punya masalah, maka masalah itu tidak bisa diurus. Sama kalau Anda pergi ke dokter, Anda ditanya sakit apa, Bu? Enggak kok, saya baik-baik saja. Ya udah pulang, ngapain datang? Ya kan? Tapi kalau kemudian Anda bilang saya flu sudah 2 minggu ini, badan saya lemes, meriang-meriang. Ya udah, kemudian dikasih solusi. Di hadapan Tuhan pun, orang yang pura-pura nggak ada masalah dan tidak pernah ngaku bahwa dia punya masalah, yang punya masalah itu orang lain di seluruh dunia kecuali dia, maka dia sendiri memang seperti tembok yang dikapur. Nanti masalah itu akan muncul dengan sendirinya, akan meledak dengan sendirinya, dan pada waktu itu orang akan tanya, orang akan bilang, loh katanya nggak punya masalah. Ternyata kok kejadiannya begini. Nah, jadi nggak ada manfaatnya. Di hadapan Tuhan kita menyembunyikan masalah. Sebab kalau pun masalah itu real dan kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan ikut bekerja kok. Dia bukan Tuhan yang tukang suruh sana sini, enggak. Dia ikut bersama kita di dalam perahu kehidupan kita itu. Jadi mari kita manis-manis dengan Tuhan. Tuhan, saya ada masalah Tuhan. Dan saya tidak sanggup untuk mengatasinya sendiri. Lalu Anda cerita kepada Tuhan. Nanti akan diberikan oleh Tuhan damai sejahtera sempurna. Sebagai tanda Tuhan peduli dan Tuhan mau ikut bekerja bersama dengan kita menyelesaikan masalah itu. Jadi tanda Tuhan menyertai kita adalah damai sejahtera sempurna ada di hati. Meskipun masalahnya belum selesai, tapi damai sejahteranya sudah ada. Itu yang membuat kita tenang, membuat kita bisa berdoa, membuat kita bisa kuat untuk kita percaya. Orang yang tidak tenang, berdoa pun tidak bisa. Saya pernah mencoba, mau berdoa dalam kondisi hati tidak tenang, nggak bisa tuh. Nah kalau berdoa saja nggak bisa, kita bisa-bisa tidak tertolong, karena berdoa pun tidak bisa. Jadi saudaraku ya, jadi kita tidak dididik untuk menyembunyikan masalah atau pura-pura tidak ada masalah. Kita dididik untuk cerita terus terang agar tertolong. Haleluya. Nah, damai sejahtera sempurna tadi, kita sambung juga ayat 13-14 dulu, tadi belum selesai ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi orang itu jadi kelihatan aslinya. Kalau tembok itu runtuh, atau masalah itu meledak, kapurnya hilang, lalu kelihatan dasarnya, kelihatan sifat asli dari orang itu. Ya, saudaraku. Nah, yang berikutnya, perfect peace atau damai sempurna, itu sempurna secara kuantitas. Apa sih? Kadarnya cukup. Pagi rasa damai, siang tetap damai, malam pun ada damai sejahtera. Hari ini Senin ada damai, Selasa pun damai, sampai kembali Senin tetap damai. Berarti kalau Anda mengalami damai hanya di pagi hari, siang sudah terkikis,
itu bukan damai yang sempurna. Itu mungkin damai produk Anda sendiri, atau damai produk dari kepura-puraan, atau damai produk dari kecuekan, atau damai produk dari dunia ini. Sebab damai yang Yesus berikan itu kualitasnya sempurna, kuantitas atau jumlahnya, kadarnya juga sempurna. Akan cukup untuk mengawal kita sampai kemenangan kita raih. Contoh kesaksian pribadi, waktu saya kuliah dulu, saya memulai dengan doa. Karena apa? Tidak memiliki biaya untuk bisa sekolah. Jadi, untuk bisa bayar sekolah saja perlu pergumulan. Dan heran, dalam Tuhan menjawab, Tuhan memberikan damai sejahtera yang saya sendiri heran. Kok saya bisa memiliki ketenangan yang seperti ini ya? Yakin bahwa kalau Tuhan sudah memulai, pasti mengakhiri dengan sempurna. Bahwa saya sudah dibukakan pintu untuk kuliah, hanya bermodalkan uang di awal, itu nanti akan terus berlanjut sampai saya selesai, dan tidak ada lagi yang harus saya khawatirkan. Tetapi caranya bagaimana tidak tahu. Hanya damai sejahtera itu membuat saya melangkah ke Jogja. Nah betul, dan begitu bulan demi bulan berlalu, Tuhan memberikan biaya dari beasiswa yang saya terima secara ajaib itu, sampai nanti kuliah saya selesai, dan tidak pernah saya tidak ada uang untuk biaya sekolah, untuk juga biaya kos, dan lain-lain. Jadi berapa lama saya sekolah? Kira-kira 5 tahun. Jadi berapa kadar damai sejahtera untuk urusan kuliah yang Tuhan berikan kepada saya? Umurnya 5 tahun. Bukan hari ini saya tenang, besok saya gelisah, bukan. Bukan Januari tenang, kemudian Februari gelisah, bukan. Saya tidak pernah gelisah selama 5 tahun. Dan saya hanya bisa mengatakan, Tuhan, ini bukan produk saya. Ini bukan berasal dari saya. Tetapi ini pemberian Tuhan. Hasil dari doa. Kira-kira sebulan berdoa. Saudaraku, ketika engkau belum menerima damai sejahtera yang sempurna ini, jangan putus engkau berdoa. Karena itu bukti bahwa Allah berkenan akan doamu. Dan ketika Allah bilang, oke, approve, maka itu akan terus sampai kemenangan dicapai. Jadi kadangkala kita perlu bergumul, ketok pintu, ya kan, meminta kepada Tuhan sampai Tuhan tanda tangan. Menunjukkan bahwa Tuhan setuju dengan doa kita dan Tuhan siap untuk mensponsori kita. Oh saudaraku, ketika kita berjalan atau menjalankan rencana-rencana kita, didahului dan disertai oleh damai sejahtera yang sempurna ini, maka Anda bisa berkata, kalau Tuhan sudah memulai, Dia pasti menyelesaikan sampai sempurna. Anda bisa tambah lagi, pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Tambah lagi, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Tambah lagi, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Anda bisa bilang begitu dengan sangat kuat ketika damai sejahtera sempurna itu memerintah di dalam hatimu. Sebab apa? Anda mengucapkan itu bersama Tuhan. Ya saudara, jadi hari-hari ini, kalau ada yang sedang mengalami pergumulan, memang nasihat pendeta Pantai Kosta dari dulu sama saja, yaitu berdoa saja. Berdoa sampai damai sejahtera Allah yang sempurna masuk ke dalam hatimu, memerintah di hatimu, dan kemudian engkau akan tampil beda. Contoh, waktu Daud ya khotbah dari Omoki beberapa waktu lalu, ketika situasi Israel sedang mengalami bencana, karena kemahnya diserbu oleh musuh, istri, anak-anak, harta benda dilarikan oleh musuh. Daud dan para pria pedih hatinya. Kan kemudian Daud berdoa, Tuhan, aku kejar mereka enggak Tuhan? Tuhan bilang kejar. Tuhan, kalau aku kejar mereka, mereka akan bisa kukalahkan enggak? Kamu akan mengalahkan mereka. Kan approve. Tiba-tiba dari sekian banyak orang yang pedih hati,
cuman satu orang yang hatinya dipenuhi damai sejahtera sempurna, yaitu Daud. Dan bermodalkan itu dia pimpin orang yang pedih hati ini untuk kejar itu musuh, dan terbukti bahwa Daud yang benar. Musuh bisa dikejar, bisa ditumpas, istri, anak-anak, harta benda bisa dirampas kembali. Ini loh saudaraku yang disebut anomali. Satu kondisi yang berbeda, yang dialami dan diperagakan oleh anak Tuhan, yang di dalam hatinya ada damai sejahtera sempurna. Engkau akan tampil beda. Sebab engkau sudah di-approve oleh Tuhan, dan Tuhan menyertaimu langkah demi langkah. Pantas kamu gagah, pantas Anda tampak kuat. Mengapa? Karena ada Allah yang gagah menyertai Anda, dan ada Allah yang kuat menyertai Anda. Bahwa sebelah Anda tidak mengalami begitu, itu urusan dia. Tetapi bahwa Anda dikuatkan oleh Tuhan, itu adalah berkat Anda. Suami istri bisa tidak sama. Suami istri menghadapi masalah yang sama, salah satu dipenuhi damai sejahtera sempurna, yang satu tidak. Peragaannya jadi beda. Ya saudaraku, jadi ini satu anugerah Tuhan. Saya hanya mengingatkan saja bahwa Tuhan Yesus itu menyediakan kepada kita anak-anaknya damai sejahtera sempurna. Beberapa ayat lagi, Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ulangi, ini ayat sering dibaca, kita renungkan sebentar. Satu, damai sejahtera Allah. Jadi di dalam ayat ini tidak ada damai manusia, damai semu, damai duniawi, enggak ada. Ini bicara damai yang sempurna, damai sejahtera Allah. Cirinya apa? Yang melampaui segala akal. Kita sendiri jadi bingung, kok gue bisa tenang ya? Di dalam situasi yang belum jelas ini, dalam kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu, kok bisa memuji Tuhan, kok bisa mengucap syukur, bisa berdoa, bisa melayani, kok bisa ya? Ya mohon maaf Om Oki ya, waktu Tante Giok dipanggil Tuhan kan Om Oki tetap pelayanan. Nah, waktu itu saya sedang dikduk, ini Om Oki bisa melayani dengan baik nggak ya dalam kondisi hati yang sedang mungkin berduka. Tapi kan kesaksiannya dikuatkan oleh Tuhan. Kalau tidak kan bisa minta cuti. Saya cuti dulu Bapak Gembala, saya sedang berduka. Kan begitu. Tapi kan kesaksian Om Oki kan nggak gitu. Dan kesaksian kita juga termasuk saya alami ketika orang tua saya meninggal dan segala macam. Ya heran juga saya bisa menemui tamu-tamu. Juga bisa untuk merasakan damai dan ketenangan yang luar biasa karena Tuhan hiburkan. Saudaraku, itu melampaui akal. Ya, dan itu yang Tuhan sediakan. Lalu damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal itu memerintah dua perkara. Yang pertama hati, dan yang kedua pikiran. Jadi damai sempurna itu dalam bahasa Ibraninya adalah damai-damai. Kalau kita mengenal pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda, ada hujan lebat, hujan awal, hujan akhir, Tuhan Yesus juga menyediakan damai sempurna yang adalah damai ganda, damai-damai. Itu yang dunia ini tidak berikan. Nah, mengapa Tuhan memberikan kepada kita damai ganda? Karena damai itu memerintah dua perkara. Yang satu adalah hati, yang kedua adalah pikiran. Jadi pikiran kita bisa tidak damai, sampai jadi stres. Nah kalau kita stres, nanti jatuhnya bisa sakit. Bisa juga kita uring-uringan, marah-marah, serba tidak nyaman perasaan kita. Karena memang pikiran kita tidak tenang. Hati pun bisa tidak tenang. Nanti dari dalam hati timbul yang jahat-jahat. Curiga, protes, menggerutu. Ya, karena hati kita tidak tenang. Nah, Tuhan menyediakan damai ganda ini agar membuat hati dan pikiran kita terkendali. Teduh, berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi tempat di mana Tuhan hadir, bukan iblis. Itu sebabnya orang yang mengalami damai ganda,
damai-damai, shalom, perfect peace, kehadiran Tuhan di dalam hidupnya sangat nyata. Sangat nyata. Ya, saudaraku, sebab iblis bisa masuk ke pikiran. Pikirannya siapa? Pikirannya Yudas. Iblis juga bisa masuk ke hati. Hatinya siapa? Hati orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan. Dan hati dijaga oleh yang punya, bukan oleh Tuhan. Pikiran juga dijaga oleh yang punya, bukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana pikiran dijaga? Alkitab mengatakan, yang ada di kepala adalah ketopong. Nah, sejak sekolah minggu kita udah diajarin, ketopong ini bicara ketopong keselamatan. Jadi kita berpikir tentang keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, bahwa Dia memiliki janji-janji firman yang bisa dipercaya, ya dan amin. Itu yang kita pikirkan, bahwa ada hari esok, Tuhan tahu rancangan apa yang disediakan bagi kita. Itu yang kita pikirkan, memikirkan yang indah, yang kudus, yang berkenan, seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan diisi pikiran kita dengan data-data statistik dari dunia ini, which is itu adalah nyata, tetapi tidak memberikan kita kekuatan iman. Makin kita melihat data-data statistik itu, makin kita takut dan khawatir. Bukan kita kemudian tidak perlu tahu, tetapi kalau itu saja isi kepala kita, maka tidak heran pikiran kita dijajah oleh ketakutan, dijajah oleh kekhawatiran. Kita perlu memikirkan apa yang dari sorga. Sebab damai sejahtera yang sempurna itu memang asalnya dari sorga. Jadi pikiran kita arahkan kepada sorga. Ya saudaraku ya, hati ini juga kita buka seluas-luasnya untuk Tuhan hadir. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya memancar kehidupan. Nah, hati yang tidak dijaga akan memancarkan kematian. Iman kita jadi mati, pengharapan kita jadi mati, lalu sebentar lagi doa kita mulai mati, kesetiaan kita ke gereja mulai mati, dan semua mulai mati, karena hati kita memancarkan kematian. Nah, ayat itu mengatakan jagalah hatimu, artinya kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati. Nah, ketika hati dijaga, pikiran diarahkan, diisi oleh Tuhan dengan damai ganda, damai-damai. Damai-damai. Haleluya. Dan itulah awal dari kemenangan. Nah, orang iman, orang benar hidup oleh iman. Dia memenangkan pertempuran-pertempurannya di kamar doa. Jadi saudara, kalau Anda mengalami beban berat, pergumulan hidup, raihlah kemenangan di kamar doamu. Pertanyaannya sederhana, punya kamar doa enggak di rumah? Punya tempat engkau bisa sendiri dengan Tuhan enggak? Di rumah. Wah, rumah saya warung, toko, jadi saya enggak bisa doa. Sebenarnya kalau Anda mau, dimanapun Anda bisa berdoa. Tapi kalau memang dasarnya nggak mau, punya kamar doa pun nggak pernah berdoa. Nah, di kamar doa itu ditentukan kemenangan kita. Begitu Tuhan memberikan kita damai-damai, kemudian kita bisa mengatakan bersama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita keluar kamar doa, ketenangan yang dari Tuhan itu tidak bisa disembunyikan. Anda kelihatan betul sangat tenang. Masalah sudah selesai? Belum, tapi pasti selesai. Kata siapa? Kata Tuhan. Dan kemudian Anda menjalani hari-hari dengan gagah perkasa. Malam ini saudaraku, Tuhan Yesus yang sama, yang hadir di tengah-tengah kita, menawarkan kepada kita damai ganda. Perfect peace. Damai di hati, damai di pikiran, damai di jiwa. Perasaan, pikiran itu jiwa. Hati dan jiwa diberikan kedamaian. Asal kita mau, maka damai itu sudah lama Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.